Bayangin nih guys, kalian lagi ada di tengah gurun yang panasnya tuh bisa bikin kulit kebakar. Dan di sekitar itu cuman ada pasir, angin kering, dan matahari yang gak kenal ampun. Tapi tiba-tiba ya, di tengah kekosongan itu ada satu garis panjang yang berwarna hijau subur, membelah gurun tandus dengan air yang mengalir tanpa henti. Dan itu bukan halusinasi guys, itu nyata. Dan garis kehidupan itu bernama Sungai Nil. Hello everyone, welcome back to my channel. Buat yang pertama kali mampir, kalian bisa support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Jadi gini guys, Sungai Nil itu bukan sembarangan sungai. Dari dulu sampai sekarang dia tuh selalu menjadi rebutan. Gak heran sih, soalnya dari air inilah lahir salah satu peradaban paling legendaris, yaitu Mesir kuno. Tapi tunggu dulu guys, ceritanya itu gak sesederhana itu. Ada drama sains, ada misteri sejarah, ada perebutan politik, bahkan sampai krisis lingkungan modern. So, daripada penasaran, kita langsung masuk ke ceritanya. Kita mulai dari pertanyaan klasik dulu guys. Nil itu sungai terpanjang di dunia kan? Nah, jawabannya dulu iya. Tapi sekarang enggak juga guys. Karena ternyata ada saingannya. Pastinya kalian tahu, yaitu Sungai Amazon. Masalahnya, ngukur panjang sungai itu enggak segampang main penggaris guys. Ada yang ngitung dari anak sungai paling jauh, ada juga yang pakai jalur utama. Jadi hasilnya itu beda-beda. Versi lama itu bilang Nil panjangnya lebih dari 6.800 km. Tapi pengukuran terbaru bikin angka itu turun menjadi 6.650 km. Dan kalau pakai data ini, Amazon akan lebih panjang dan Nil harus rela menjadi nomor 2. Tapi jujur ya guys, menurut aku pribadi, debat panjang kayak gini tuh agak receh ya. Karena apapun hasilnya, Nil itu tetap raksasa. Bayangin aja nih, 6.650 km itu sama aja kayak jarak Jakarta ke Tokyo, balik lagi ke Jakarta, terus nambah dikit lagi. Dan yang lebih mind blowingnya lagi, Nil itu ngalir dari selatan Khatulistiwa, nembus gurun Sahara, dan akhirnya masuk ke Laut Mediterania. Jadi, walaupun sekarang posisinya bukan lagi nomor 1, tetap aja guys, Nil itu bukan sembarang sungai, dia ikon dunia. Dan menurut aku pribadi, lebih penting lihat impactnya sih. Panjang boleh kalah, tapi kalau ngomongin sejarah dan pengaruh ke peradaban, Nil jelas juaranya. Oke, sekarang kita ikutin perjalanan Sungai Nil. Nil itu ngasih kehidupan buat 11 negara di Afrika guys. Ada Burundi, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan Selatan, Sudan, Tanzania, dan Uganda. Gila sih ya guys, satu sungai itu bisa ngeling segitu banyaknya negara. Dan Sungai Nil ini punya 2 hulu utama. Yang pertama itu disebut Nil Putih, sumbernya itu dari Danau Victoria di Uganda, dan dari situ air ngalir terus ke Sudan Selatan lalu masuk ke Sudan. Kedua itu disebut Nil Biru, lahir dari danau tanah di dataran tinggi Ethiopia, dan dari sana airnya tuh deres banget ngalir ke barat sampai ke Khartoum. Nah, di kota Khartoum 2 aliran ini ketemu guys, kayak 2 jalur besar yang akhirnya bergabung jadi satu super highway air. Dan dari situlah lahirlah Nil utama yang terus mengalir ke utara. Bayangin deh guys, ribuan kilometer perjalanan nembus berbagai landscape dan akhirnya jadi satu sungai yang menjadi pusat hidup buat jutaan orang. Dan itu bener-bener kayak kisah cinta antara 2 arus yang gak pernah dipisahkan. Dan aku suka banget guys bagian ini, karena kayak ngelihat simbol Nil Putih sama Nil Biru itu kan beda asal, beda karakter. Tapi kalau nggak bersatu, nggak bakal jadi sebesar sekarang.
Oke guys, setelah ribuan kilometer, Nil itu akhirnya berhenti di tempat yang luar biasa yang disebut Delta Sungai Nil. Bayangin nih guys, bentuknya itu kayak kipas raksasa yang membuka ke Laut Mediterania. Panjangnya itu sekitar 240 km dengan lebar 160 km. Dan disinilah sungai itu bercabang menjadi banyak aliran kecil lalu masuk ke laut. Dan delta ini udah terkenal sejak ribuan tahun lalu guys, karena tanahnya yang super subur. Sedimen dari banjir tahunan bikin tanah di sini menjadi emas buat pertanian. Dari gandum sampai kapas, dari jagung sampai padi, semuanya bisa tumbuh. Dan delta ini juga menjadi pusat peradaban Mesir kuno, karena disinilah mereka itu bisa nanam, panen, dan bertahan hidup. Misal kalau delta ini gak ada ya guys, Mesir tuh mungkin gak pernah jadi peradaban sehebat itu. Oke, sekarang kita lihat lebih detail ke alamnya guys. Di hulu sekitar daerah Victoria dan dataran tinggi Ethiopia, Nil itu dikelilingi hutan tropis yang lebat. Ada pohon-pohon besar, tanaman merambat, sampai semak yang rimbun. Dan lingkungannya tuh kaya banget guys. Tapi begitu masuk ke Sudan dan Mesir, pemandangannya tuh langsung berubah total. Dari hutan hijau menjadi gurun yang tandus. Vegetasi di sana tuh minim guys, cuman tumbuhan yang tahan panas dan kering yang bertahan. Dan hewan di sepanjang Nil itu juga beragam banget. Ada kuda Nil yang suka nongkrong di air, gajah Afrika yang haus, kerbau, sampai antilope. Dan predator yang paling top jelas buaya Nil yang bisa nyerang kapan saja. Dan guys, di airnya sendiri itu ada ikan-ikan yang terkenal. Ada ikan nila, ikan bolti, ikan lele, ikan macan air, bahkan ikan paru-paru yang unik banget. Dan jangan lupakan, Nil itu juga menjadi rumah buat burung migran kayak flamingo, pelikan bangau, dan semuanya itu pernah numpang atau singgah di sana. Jadi singkatnya, Nil itu bukan cuma sungai, dia adalah ekosistem raksasa yang ngasih hidup buat ribuan spesies. Bayangin nih guys, kalau suatu hari nanti Nil itu mati, bukan cuma manusianya aja yang kena, tapi juga seluruh rantai kehidupan dari ikan sampai burung migran itu bisa hancur. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling merinding, yaitu Mesir kuno. Sejarawan Yunani Herodotus pernah bilang, Mesir adalah anugerah sungai Nil. Dan kalau dipikir-pikir, emang bener banget guys. Banjir tahunan Nil itu membawa sedimen yang bikin tanah super subur. Dan orang Mesir kuno itu bisa nanam gandum, kapas, rami, bahkan papirus. Dan dari papirus sendiri, mereka bikin kertas, kain, sampai ke tali. Jadi bisa dibilang peradaban Mesir itu literally tumbuh dari lumpur Nil. Tapi lebih dari itu ya guys, Nil juga punya makna spiritual tersendiri. Mereka itu percaya timur sungai adalah tempat kelahiran dan barat adalah kematian. Makanya nih, makam Firaun dan piramida itu dibangun di sisi barat Nil. Dan siklus hidup, mati, dan panen mereka itu semuanya ngikutin ritme sungai guys. Bahkan kalender mereka juga unik. Contohnya, Ahet itu musim banjir, Peret itu musim tanam, dan Semu itu musim panen. Bayangin nih ya, kalau Nil tuh nggak banjir tiap tahun, mungkin nggak bakal ada piramida, nggak bakal ada Firaun, bahkan mungkin nggak akan ada Mesir seperti yang kita kenal sekarang. Dan jujur aja nih ya, kalau aku jadi orang Mesir zaman dulu, aku juga pastinya nganggep Nil tuh sebagai dewa. Soalnya tanpa dia ya udah, hidup itu tamat guys. Tapi guys, jangan lupa, bukan cuma Mesir yang kecipratan berkahnya sungai Nil. Sudan kuno alias Nubia itu juga tumbuh besar berkat sungai Nil. Ada kerajaan bernama Kush dengan ibu kota kayak Meroe dan Apata yang berkembang karena sungai ini. Mereka itu bercocok tanam, berdagang, bahkan bikin kuil buat dewa. Dan yang bikin epicnya lagi, kerajaan Kush itu pernah menaklukkan Mesir guys. Mereka bikin dinasti ke-25 alias Firaun Hitam yang memerintah Mesir hampir 1 abad. Dan semua itu bisa terjadi karena sungai Nil menjadi jalur transportasi sekaligus suplai logistik. Jadi kalau ada yang bilang Mesir doang yang powerful karena Nil, nope guys, Sudan juga punya sejarah yang besar. Dan menurut aku ya guys, ini tuh menjadi bukti kalau air itu bukan cuma soal bertahan hidup, tapi juga bisa menjadi kunci kekuatan politik.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menegangkan, yaitu era modern. Sungai Nil ini masih menjadi sumber utama hidup jutaan orang, guys. Tapi masalahnya permintaan air itu makin gila. Populasi naik, pertanian butuh banyak air, industri juga aus, dan akhirnya muncullah krisis. Dan negara yang paling ngeri kondisinya adalah Mesir, karena 90% kebutuhan air mereka itu datang dari Sungai Nil. Bayangin nih, kalau debitnya turun sedikit aja, maka langsung panik nasional, guys. Sampai nih PBB bahkan juga prediksi pada tahun 2025 Mesir itu akan mengalami krisis air parah. Dan masalahnya itu makin rumit karena Nil itu shark research, guys. Ada 11 negara yang pakai. Jadi jangan heran nih kalau konflik kepentingan itu sering banget muncul. Ethiopia misalnya nih, guys, mereka itu bikin bendungan raksasa di Nil Biru dan itu bikin Mesir panas dingin. Dan untuk nyoba redam konflik, pada tahun 1999 dibentuklah Nile Basin Initiative yang disebut NBI. Semua negara itu diajak duduk bareng untuk mencari solusi. Tapi guys, itu gak gampang sama sekali karena masing-masing itu punya agenda dan air itu literally hidup dan mati. Jadi jangan kaget nih kalau Sungai Nil itu bukan cuma soal ekologi, tapi juga potensi geopolitik. Bisa jadi sumber kerjasama, tapi juga bisa menjadi pemicu perang. Oke guys, jadi itu dia perjalanan tentang Sungai Nil yang bukan cuma air ngalir ribuan kilometer, tapi merupakan urat nadi Afrika, saksi lahirnya peradaban dan sumber drama modern. Pertanyaannya nih guys sekarang, apakah sungai ini bisa terus menjadi sumber kehidupan atau justru berubah menjadi sumber konflik di masa depan? Menurut kalian gimana guys? Tulis jawaban kalian di komentar. Dan terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar gak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!